Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir, lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Apakah Anda pernah mengalami ketakutan yang begitu hebat? Atau apakah Anda pernah mengalami kecemasan yang mengganggu jalannya pikiran, serta membuat Anda tidak dapat berpikiran dengan jernih? Apa yang Anda lakukan? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi ajakan bagi setiap kita untuk mendalami kembali perihal hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita akan merefleksikan kesaksian iman seorang Daud untuk menjadi bekal pembelajaran iman bagi setiap kita dalam menghadapi ketakutan dan kecemasan yang menggentarkan hati. Kondisi dengan hidup dalam ketakutan dan kecemasan yang begitu besar pernah dialami oleh Daud. Tepatnya ketika ia berhadapan dengan Abimelek sebagai lawan politik. Kita dapat menemukan catatan mengenai pengalaman Daud ini di dalam 1 Samuel 21 ayat 10-15. Dengan penggunaan nama yang berbeda dari Abimelek, yaitu Ahis sebagai Raja Kota Gad. Pertemuan Daud dengan Ahis atau Abimelek menjadi titik lain dalam penggembaraannya sebagai seorang pelarian politik dari Saul. Ia bermaksud melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya dari amarah Saul yang begitu besar terhadapnya. Namun, belum lagi ketakutan itu hilang, Daud harus mengalami kondisi yang semakin memperburuk kehidupannya, yakni pertemuan dengan raja dari bangsa yang menjadi lawan Israel. Di tengah kondisi itulah kita melihat Daud mengambil keputusan untuk berpura-pura tidak waras, agar ia tidak lagi dikenal sebagai seorang tokoh pahlawan perang dari Israel, bangsa lawan Filistin, yang beberapa waktu lalu telah membunuh Goliat, pahlawan perang yang gagah perkasa. Namun di dalam ketakutan dan kecemasan yang begitu hebat, Daud justru meluapkan keimanannya dalam syair yang penuh harap dan ketergantungan akan Tuhan. Mengapa ia melakukannya? Karena Daud sadar bahwa pujian kepada Tuhan menjadi jalan terbaik untuk menguatkan hati yang gentar akibat ketakutan dan kecemasan dalam menghadapi realita kehidupan. Sahabat Alkitab, biarlah pengalaman Daud dan Mazmur yang ia tulis dalam ayat 1-8 ini menjadi ajakan bagi setiap kita untuk menghadapi ketakutan dan kecemasan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Setiap puji-pujian yang kita nyanyikan bagi Tuhan tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan iman kepadanya, tetapi juga pada saat yang sama merupakan cara Tuhan untuk menguatkan hati kita yang sedang gentar. Daud berkata, "Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya." Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menjadi ajakan bagi kami untuk memberikan puji-pujian bukan hanya sebagai luapan iman kami, tetapi juga sesungguhnya pada saat yang sama Tuhan sedang menguatkan kami. Biarlah kami berani dan mampu menghadapi segala ketakutan dan kecemasan yang begitu menggentarkan hati kami. Biarlah melalui pujian itu juga menjadi komunikasi yang terbaik, yang efektif bagi kami dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber kekuatan kami berdoa dan memohon. Amin.